Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Anissa Fatul Karimah dari kelas 11 IPA 2. Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan belajar mengenai pemanasan global. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar berita turunnya salju di Arab? Atau berita munculnya matahari ketika turun salju di Tiongkok? Mengapa ya hal ini dapat terjadi? Apakah yang akan terjadi pada bumi kita? Ternyata peristiwa tersebut berkaitan erat dengan pemanasan global atau yang biasa disebut dengan perubahan iklim dunia. Iklim dapat berubah karena adanya aktivitas manusia. Tapi, mengapa aktivitas manusia dapat menyebabkan pemanasan global? Kira-kira bagaimana prosesnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, simak terus videonya ya. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming ini disebabkan oleh efek rumah kaca, karbon dioksida, sulfur, dan metana yang dihasilkan kegiatan di bumi seperti hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Ketika kadarnya sudah berlebihan, maka karbon dioksida ini seolah-olah seperti kaca yang menutupi bumi. Penggunaan gas rumah kaca yang berlebihan menyebabkan atmosfer menyimpan udara panas yang lebih banyak, sehingga suhu bumi menjadi lebih panas. Bumi dilapisi atmosfer. Ketika di siang hari, sinar matahari melewati atmosfer dan menghangatkan permukaan bumi. Setelah matahari tenggelam, permukaan bumi menjadi dingin karena udara panas naik ke atas. Tapi sebagian udara panas terperangkap oleh gas-gas atmosfer, yaitu gas rumah kaca yang terdiri dari karbon dioksida, air, dan metana. Teman-teman, efek rumah kaca memang menyebabkan pemanasan global. Tapi sebenarnya, efek rumah kaca berguna untuk bumi kita dalam hal memberi panas. Jika tidak ada efek rumah kaca, maka bumi akan diselimuti udara dingin. Teman-teman, bayangkan bagaimana jika bumi kita dingin? Tentu makhluk hidup tidak dapat menjalani proses keberlangsungan hidupnya, terutama kita sebagai manusia. Artinya, bumi membutuhkan efek gas rumah kaca yang seimbang untuk menjaga suhu bumi yang tepat bagi makhluk hidup. Tapi, sebagian besar aktivitas manusia mengubah kondisi natural efek gas rumah kaca contohnya. Perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil oleh penduduk, gas rumah kaca tersebut membuat lapisan secara berlebihan sehingga memerangkap panas matahari di sekeliling bumi. Teman-teman, tahukah kalian suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat sebesar 0,74 plus 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir, seperti yang tertera pada grafik berikut. Pada tahun 2014, IPCC menyatakan bahwa pendorong terbesar dari pemanasan global adalah karbon dioksida hasil emisi dari pembakaran bahan bakar fosil seperti yang ditunjukkan kurva berikut. Berdasarkan model grafik dan kurva tersebut, para ilmuwan telah membuat beberapa perkiraan mengenai dampak pemanasan global, yaitu diantaranya kekeringan yang berkepanjangan, meningkatnya wabah penyakit, gelombang wabah besar, mencairnya es di kutub, banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Dampak perubahan iklim sudah dapat dirasakan di sekitar kita. Apa yang dialami beruang kutub, orangutan, dan ekosistem lainnya bisa saja menimpa kita. Pilihan ada di tangan kita, acuh membiarkan semua terjadi atau ikut menghadapi masalah ini. Hal-hal yang dapat menyebabkan pemanasan global adalah: pertama, perilaku konsumtif. Sifat yang berlebihan dalam mengonsumsi suatu barang ternyata juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Dilansir dari Restisbeck, produk-produk yang digunakan manusia berkontribusi 60% penghasil gas rumah kaca.
Hal itu dikarenakan penggunaan energi untuk memproduksi produk tersebut dan menjaganya untuk tetap dapat digunakan membutuhkan jumlah energi yang besar, di mana energi tersebut meliputi penggunaan listrik dan batu bara. Selanjutnya adalah CFC yang tidak terkontrol. CFC merupakan fluorokarbon. CFC ini termasuk penyebab terjadinya pemanasan global yang sulit untuk dihindarkan. CFC merupakan bahan kimia yang digunakan menjadi alat rumah tangga. Peralatan ini memang bermanfaat untuk menunjang kehidupan, tetapi jika berlebihan juga tak direkomendasikan. CFC biasanya terdapat pada kulkas dan AC. Penggunaan yang berlebihan dan tak sesuai akan berdampak buruk bagi lingkungan, seperti pemanasan global. Gas industri. Gas dari industri pun termasuk penyebab terjadinya pemanasan global. Gas dari industri akan menyebabkan pencemaran udara, terutama karena asap pabriknya yang berlebihan dan tak ditampung dengan benar. Ada gas karbon dioksida, karbon monoksida, gas metana, dan lain sebagainya. Teman-teman, kita telah mengetahui apa saja bahaya jika terjadi pemanasan global. Oleh karena itu, kita harus menghindari bumi kita dari pemanasan global. Hal yang dapat kita lakukan yang pertama adalah menerapkan reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle adalah langkah sederhana mengurangi pemanasan global. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik seminimal mungkin. Langkah ini juga akan membantu mengurangi pemborosan. Reduce juga dapat dilakukan dengan membeli produk yang dapat digunakan kembali, alih-alih produk sekali pakai. Reuse adalah langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sementara recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang lebih bermanfaat. Kamu dapat mendaur ulang kaleng kaca, koran, kertas, plastik menjadi barang yang lebih bermanfaat. Lalu beli barang hemat energi. Peralatan rumah sekarang hadir dalam berbagai model hemat energi. Sebut saja lampu LED yang dirancang untuk memberikan cahaya yang tampak lebih alami dengan menggunakan energi yang jauh lebih sedikit daripada bola lampu standar. Beberapa produk elektronik seperti AC dan mesin cuci juga banyak tersedia dalam bentuk hemat energi. Hindari produk yang dikemas dengan kemasan berlebih, terutama plastik dan kemasan yang tidak dapat didaur ulang. Menanam pohon. Tanamlah pohon sebisa mungkin. Teman-teman dapat menanam pohon di halaman rumah atau menaruh tanaman-tanaman kecil di teras. Selama fotosintesis, pohon dan tanaman lain menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Tanaman adalah bagian integral dari siklus pertukaran atmosfer alami. Beberapa tanaman juga dapat melawan peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh lalu lintas mobil, manufaktur, dan aktivitas manusia lainnya. Selanjutnya membahas soal. Yang pertama, atmosfer bumi mempunyai efek yang sama dengan rumah kaca, sehingga muncul istilah efek rumah kaca. Bumi memanas seperti rumah kaca, tetapi tidak benar-benar rumah kaca. Jelaskan perbedaan sistem atmosfer bumi dengan rumah kaca. Pembahasannya adalah sistem atmosfer bumi dapat memantulkan panas keluar bumi. Sistem rumah kaca menyebabkan panas terperangkap di bumi. Pemanasan global dapat menyebabkan meningkatkan suhu bumi dan menyebabkan cuaca ekstrim. Selain itu, pemanasan global dapat mencairkan es di kutub sehingga ekosistem berubah. Pemanasan global disebabkan karena kadar karbon dioksida meningkat. Selanjutnya, pada mekanisme efek rumah kaca, kalor akan terperangkap di bumi sehingga menyebabkan A. Meningkatnya suhu rata-rata bumi, B. Meningkatnya kelembapan udara, C. Menurunnya suhu rata-rata bumi, D. Menurunnya kelembapan udara, E. Menurunnya letusan gunung berapi. Jawabannya adalah A. Meningkatnya suhu rata-rata bumi. Pemanasan global atau global warming terjadi akibat meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer bumi yang disebabkan pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas manusia lainnya. Gas rumah kaca ini terutama adalah gas karbon dioksida dan gas metana. Gas rumah kaca ini menyebabkan pemanasan global karena gas-gas ini menyerap dan menyimpan panas dari sinar matahari sehingga suhu atmosfer secara keseluruhan naik. Bahan bakar fosil minyak dan gas bumi yang dibakar oleh kendaraan bermotor, pabrik, dan pembangkit listrik mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca dengan dampak dan jumlah
terbesar. Metana yang dihasilkan dari pembakaran hutan dan pengeringan wilayah rawa-rawa juga merupakan kontributor terhadap pemanasan global. Teman-teman, ternyata fisika sangat dekat dengan kita ya. Fisika ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Oleh karena itu, untuk lebih paham mengenai ilmu-ilmu fisika lainnya, kalian harus terus baca bukunya ya.